إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, saya ingin jelaskan juga yang berkaitan dengan dakwah. Karena dakwah ini siapa aja masuk ke medan dakwah. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke medan dakwah. Dalam Islam enggak boleh. Syarat orang berdakwah harus berilmu. Kalau dikatakan ilmu, artinya dia berusaha untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman di dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Allah menyebutkan dalam ayat ini agar kita berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Antum lihat ayatnya, buka surahnya, surah Yusuf ayat 108. Antum lihat. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada suku, bukan kepada yang lain. Ad'u ilallah, dakwah itu mengajak manusia ke Allah. Dan selalu Allah kaitkan dalam masalah dakwah, dakwah ilallah, dakwah ilallah, atau ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu, ajak manusia ke jalan Allah. Dan Allah menyebutkan enggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Fussilat di ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah menyebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Jadi Allah menyebutkan bahwa dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Dan kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tanbih 'ala al-ikhlas. Artinya dakwah itu wajib ikhlas karena Allah. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas. Ad'u ila Allah ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Artinya dakwah ini harus dengan ilmu, bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Sekarang ini dakwah macam-macam sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah. Dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini, udah di podium, dianggap dakwah. Meskipun dia mengkritik pemerintah, atau dia ngocak, atau dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa dalil wala apa. Yang penting pintar retorikanya, orang senang. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah,
adalah kalian semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut tagut, jauhkan tagut. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngocak, bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak nih dakwah. Main sepeda dianggap dakwah. Main motor dianggap dakwah. La haula wala. Dianggap main-main agama ini oleh mereka. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah itu keseriusan, kesungguhan. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi yang suruh sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini, bukan main-main. Bukan ketawa, bukan ngocak dakwah ini. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan. Tapi bagaimana kita menegakkan agama ini. Dan dia tujuan dakwah. Antum catat, ada 3 tujuan dakwah. Yang pertama, supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah sesudah diutusnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan adalah Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan sorga. Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada yaumul akhir. Dan mengancam bagi mereka, kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah, akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh dai itu antara dua, memberikan kabar gembira dan mengancam. Basyir wa nadhir. Selalu memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, basyirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, basyir wa nadhir. Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan, para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah, tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya enggak ada alasan lagi bagi manusia. Enggak ada alasan nanti manusia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, enggak ada rasul yang diutus. Enggak ada dai yang mendakwakan dakwah tauhid di tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Enggak ada. Di tempat kami ini enggak ada dakwah, enggak ada orang mendakwakan dakwah tauhid. Yang terkena di sini apa? Dai-nya nanti di hadapan Allah pada zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu, kenapa kamu enggak dakwakan dakwah tauhid kepada manusia? Akan dituntut di hari kiamat orang-orang seperti ini. Kita harus dakwakan dakwah tauhid. Itulah pokok semua para anbiya wa rasul alaihi wasallam diutus. Bagaimana mendakwakan dakwah tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi. Dan menghapuskan seluruh amal. Dan tempatnya neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik. Maka ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di depan umat ini. Itu yang paling pokok. Bukan yang lain. Dan yang dakwah tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Orang yang enggak berilmu enggak boleh masuk di medan dakwah ini. Ini akan merusak. Orang yang bodoh akan merusak seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, di antara tujuan dakwah
memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syura di ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Begitu juga di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 73, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus. Dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Arti jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah berikan nikmat. Siapa yang berikan nikmat? Para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jalan yang lurus. Bagaimana mereka menempuh jalan yang lurus? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu perhatikan tuh. Yang dikatakan siratul mustaqim artinya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan ini berapa kali Allah ulang dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Maka beribadah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Arti mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, merupakan jalan yang lurus. Itu yang pertama, makna pertama. Kemudian baru nanti siratul mustaqim disebutkan lagi, yaitu berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf dengan dasar ayat dalam surah Al-Fatihah tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang berikan nikmat siapa? Itu para anbiya rasul dan para sahabat. Makanya Allah menyebutkan jalan yang lurus itu hanya satu. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, sungguh ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutan lurusnya. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kamu bertakwa. Arti ketika Allah menyebutkan ayat ini, Nabi menjelaskan bagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan, artinya Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu jalan-jalan yang pendek. Kata Nabi SAW, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Enggak ada satupun jalan-jalan ini melainkan ada setan. Kan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain Nabi gariskan tuh beberapa garis. Berupa apa? Garis ini mesti ada setan. Garis ini merupakan kelompok-kelompok, firqah-firqah, pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang sesat semuanya, yang membawa manusia ke neraka. Semua mesti ada setan di atasnya. Itu yang mengatakan demikian Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini. Yang Nabi suruh ikuti jalan lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Arti wajib mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi yang pertama, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Amalkan agama ini sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara tujuan dakwah
Masih yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, dan juga kita bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di awal surah Ibrahim, di awal surah Ibrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biidzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Antum perhatikan, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa? Yang pertama, kegelapan syirik. Manusia dalam kegelapan kesyirikan, berbuat kesyirikan. Dan manusia setiap hari berbuat kesyirikan. Di mana-mana di muka bumi ini orang berbuat kesyirikan. Di Indonesia ini banyak, di Indonesia banyak, jutaan orang berbuat syirik. Bukan 1-2 orang, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan orang, puluhan juta orang berbuat syirik. Kewajiban para dai bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Dan manusia yang ada ini semua dalam kebodohan. Min dhulumatil jahl ila nuril ilm. Keluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Mereka dalam kebodohan, nggak ngerti agama sama sekali. Kita ajak mereka pada ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu usahanya para dai. Bukan dibodohkan orang, bukan orang disuruh taklid, bukan. Orang muqallid nggak pernah jadi ahli ilmu selama-lamanya, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang taklid nggak akan jadi ahli ilmu selama-lamanya. Kita harus berpegang teguh pada Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Bukan disuruh taklid kepada manusia, bukan. Hatta para imam juga melarang mereka untuk taklid. Hatta para imam, A'immatul Arba', Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah, melarang untuk taklid. Mereka sudah mengikuti dalil Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Dan ini sudah saya bawakan beberapa kali di majelis ini. Jadi kita keluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, dan seterusnya nanti seperti itu. Dari kegelapan bid'ah kepada sunnah. Mereka semua banyak mengerjakan bid'ah. Diam para dai-nya untuk menjelaskan masalah ini. Jelaskan hadis Nabi yang mengancam tentang bid'ah, karena bid'ah ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak persatuan. Bid'ah ini, sebagaimana syirik merusak persatuan, bid'ah juga merusak persatuan. Merusak bid'ah ini. Maka wajib dijelaskan kepada manusia bagaimana mereka selamat dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah, dengan izin Allah kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Yang ketiga kita berdakwah tujuannya supaya kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Supaya lepas tanggung jawab di hari kiamat nanti, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah tatkala segolongan umat di antara mereka mengatakan, kenapa kalian, artinya para dai ini, kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang pedih? Qalu, mereka berkata, artinya para dai ini yang memberikan nasihat kepada umat ini mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, agar kami tidak punya alasan, agar kami ini lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat, dan agar mereka bertakwa. Ada dua alasannya.
Disebutkan yang pertama alasannya agar kami lepas tanggung jawab. Nggak dituntut oleh Allah dari kiamat. Kenapa kamu nggak mendakwakan? Nggak bisa katakan ini orang udah berbuat syirik, udah berbuat maksiat, saya udah sampaikan. Nggak cukup sekali, nggak cukup 2 kali, harus terus dakwah siang malam mendakwakan dakwah tauhid. Nggak cukup sekali. Sama seperti keluarga kita. Kita mengingatkan keluarga kita. Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Apa cukup? Salat nak, kamu salat. Enggak cukup. Terus 10 tahun enggak salat, pukul. Yang suruh Rasulullah SAW suruh pukul. Enggak boleh berhenti. Ingatkan terus tentang pakai jilbabnya, tentang salatnya, tentang zikirnya, tentang ketakwaan dia kepada Allah. Terus setiap hari diingatkan. Enggak cukup sekali. Ribuan kali. Sama seperti ini. Ini umat udah berbuat syirik, kita udah nasihati, terus nggak berhenti. Supaya apa? Yang pertama, ma'dziratan rabbikum, supaya kita nggak punya alasan lagi. Artinya kita lepas tanggung jawab dari Allah bahwa kita udah nasihati. Yang kedua, yaitu wala'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka takwa. Kan kita nggak tahu, mudah-mudahan mereka berubah nanti. Kan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, Nabi nggak tahu bahwa sebagian mereka kemudian beriman di akhir hayatnya Nabi SAW. Berapa tahun Nabi dakwakan, bukan sebentar. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi kan ada tokoh-tokoh yang kemudian beriman di akhir hayat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menghukumi apa-apa. Agar mereka bertakwa. Kalau sudah seperti itu kita ingatkan dan kita larang manusia dari kemungkaran syirik, kemungkaran bid'ah, kemungkaran maksiat, kemungkaran yang lainnya. Kalau sudah ingatkan dan mereka tetap, ketika Allah mengazab semuanya ini akan diselamatkan orang itu oleh Allah Taala. Antum lihat di ayat 165-nya. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Tatkala mereka lupa dari apa yang sudah diperingatkan dengannya, sudah diperingatkan berkali-kali tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahaya maksiat, tetap mereka lakukan juga. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari kejelekan. Yang melarang manusia dari kesyirikan, yang melarang manusia dari bid'ah, yang melarang manusia dari maksiat, diselamatkan oleh Allah mereka. Nabi menyebutkan bahwa ada satu kaum yang Allah berikan ganjaran seperti generasi pertama, yaitu mereka melarang manusia dari kemungkaran, kata Rasulullah SAW. Kemudian kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. Diazab oleh Allah. Jadi kita jangan merasa aman dengan azab Allah karena maksiat sudah semua dilakukan oleh manusia. Antum lihat di Indonesia apa aja nggak dilakukan, semua dilakukan. Kesyirikan, bid'ah, maksiat apa aja, kedurhakan kepada orang tua, zina, homo, seks bebas, semua, kecurangan, riba. Apa aja maksiat lakukan. Kita wajib hati-hati karena kita orang beriman nggak boleh merasa aman dengan azab Allah. Ini dosa besar merasa aman. Dan nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Nggak boleh kita merasa aman. Kan di awal di surah Al-A'raf Allah sebutkan nggak boleh kita merasa aman. Antum lihat di surah Al-A'raf ini di ayat 97, 98 dan 99. Allah berfirman, "Afa amin ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Aw amin ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah penduduk desa itu merasa aman? Akan datang kepada mereka azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur. Apakah penduduk desa itu merasa aman? Akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nggak boleh, kita nggak tahu. Karena dua maksiat luar biasa, kesyirikan, riba, zina, liwat, segala macam. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Kan ditanya oleh seorang istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun,
apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh? Naam, idza kathrul khabath, kata beliau. Iya, kalau sudah banyak semua kerusakan yang ada, Allah akan azab semuanya. Antum hati-hati dalam masalah ini. Maka dai tetap mendakwakan yang hak ini kepada manusia. Antum lihat lagi di surah Al-Anfal, supaya kita hati-hati, karena peringatan-peringatan sudah banyak dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran dan manusia sudah baca, tapi tetap mereka masih melanggar. Antum lihat di surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Hendaklah kalian takut kepada fitnah, artinya azab Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Artinya azab itu akan mengenai semuanya, semua manusia, semua, hatta orang soleh pun akan kena azab itu. Ketika banyaknya kemungkaran, dan kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga banyak lagi yang lain. Kemungkaran yang dilakukan manusia ini, ribuan kemungkaran. Makanya kita harus terus, nggak boleh berhenti berdakwah karena Allah, ikhlas karena Allah, dan dakwakan dengan tauhid. Harus serius dakwah, nggak bisa main-main. Jangan orang diajak main-main, jangan. Antum berdosa nanti, berat hukumannya dunia dan akhirat. Kita harus serius mendakwakan ini, karena ini menyelamatkan umat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahalanya besar, orang yang mengingkari kemungkaran pahalanya besar. Dan semua harus dilakukan karena Allah taala. Sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.